Firman Tuhan hari ini terambil dari Mazmur pasal 32 ayat 1 dari Daud, nyanyian pengajaran. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya, yang dosanya ditutupi. Ini salah satu kebahagiaan yang dimiliki oleh orang yang paling mendalam adalah kebahagiaan karena diampuni pelanggarannya dan dosanya ditutupi. Ini sangat penting, saudaraku. Banyak orang sampai hari ini tidak memahami tentang prinsip-prinsip ini. Sehingga kehidupannya tidak ada ketenangan, tidak ada rasa kebahagiaan, walaupun secara harta duniawi berlimpah. Tapi dia merasa kekosongan, merasa emptiness. Kenapa terjadi seperti itu? Karena dia masih merasakan dia adalah orang berdosa, orang yang belum diampuni pelanggarannya, orang yang dosanya belum diselesaikan. Seolah-olah kalau berdoa, dia selalu minta supaya Tuhan mengampuni dia. Jadi menjadi satu kebiasaan bahwa setiap datang kepada Tuhan, dia selalu minta ampun. Selalu minta ampun. Kebutuhannya minta ampun. Minta ampun. Nah, berlaku hari ini, tema yang akan sampaikan yaitu kebahagiaan yang sejati. Nah, kebahagiaan yang sejati ini kebahagiaan yang benar-benar hubungannya pribadi dengan Tuhan sudah tidak ada gap. Hubungan pribadi dengan Tuhan tidak lagi ada hambatan. Hubungannya dengan Tuhan itu hubungan yang erat, hubungan yang harmonis, hubungan yang tidak ada lagi yang membatasi. Saudara Tuhan, nah, untuk hal ini, untuk mencapai pada tingkat kebahagiaan yang sejati, maka pertama orang itu menyadari bahwa dia diselamatkan benar-benar oleh karena penebusan Yesus Kristus yang sudah menyerahkan nyawanya di kayu salib, dan darah Yesus tercurah. Dia sendiri sudah memikul segala dosa manusia, terutama dosanya sendiri. Ya, sudah diselesaikan sekali untuk selama-lamanya. Ini yang pertama, sudah. Dan ketika dia menyadari tentang dosanya sudah diampuni, dosanya sudah diselesaikan oleh Yesus kayu salib, itu adalah kebahagiaan yang dia miliki, yang tidak bisa dirampas oleh siapapun kebahagiaan ini, karena dia alami sendiri. Nah, ini pengalaman ini harus dimiliki oleh setiap orang yang percaya. Kalau ini tidak dimiliki, akan menjadi masalah sepanjang hayat, sepanjang mereka hidup, karena dia tidak memiliki kebahagiaan sejati seperti ini. Orang bisa bahagia memiliki harta, tapi semu sifat. Semu artinya hanya sekedar tampilan luar. Semu artinya bukan yang sebenarnya. Kebahagiaan sejati ini dimulai dari seseorang menyadari dirinya sudah diampuni. Proses yang kedua, dia pun juga membagikan berkat kebahagiaan ini kepada orang lain. Nah, maka Tuhan katakan, karena itu pergilah. Nah, dalam Mazmur 8, karena pergilah itu menyampaikan apa? Menyampaikan kabar baik tentang pengampunan ini. Bahwa tidak ada satu manusia pun bisa dibenarkan karena usahanya
sendiri. Jadi itu semata-mata karena karya Yesus Kristus di kayu salib. Nah, siapa yang memberitakan? Itu orang yang sudah menyadari bahwa dia sudah diampuni dari segala pelanggarannya, dari segala dosanya. Sudah Yesus selesaikan sekali untuk selama-lamanya. Dan berita ini sampai kepada siapa? Kepada orang yang dikasihi, yaitu kepada orang yang dekat dengan dia. Kalau mengasihi seseorang, tapi kalau tidak menyampaikan tentang kabar baik ini pun hanya mengasihi secara lip service. Ya, tidak menjelaskan tentang berkat yang terbesar ini, yaitu berkat rohani yang terbesar. Ya, tidak sampai hanya mungkin sekedar hubungannya karena bisnis usaha dan sebagainya. Tetapi namun dia tidak menceritakan tentang kasih Yesus yang terbesar yang sudah menyerahkan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Nah, ini sangat penting untuk dimiliki oleh setiap orang. Karena itu pergilah, itu pergi kepada teman-teman, pergi kepada sahabat, pergi kepada orang-orang yang kita kasih. Tentu banyak sekitar kita yang kita kasih, ya, kita kasih mereka. Tapi dalam hal ini kita berani menjelaskan bahwa keselamatan yang sesungguhnya itu bukan karena berdasarkan perbuatan baik. Perbuatan baik itu penting, tapi bukan jadi utama. Jadi perbuatan baik itu dilakukan ketika kita sudah mengalami yang namanya keselamatan. Mana dosa kita sudah diampuni. Pelanggaran kita sudah selesai. Nah, ini satu kebahagiaan yang biasa. Karena itu pergilah. Jadilah semua bangsa murid. Artinya ada orang-orang yang kita bina. Jadi bukan saja sampaikan terbaik, tapi kita bina lagi. Tujuannya kenapa kita buat pembinaan kepada orang tersebut? Karena kita mau bahwa orang itu pun punya potensi juga menyampaikan kabar baik kepada orang lain. Jadi kita memiliki kebahagiaan yang ganda, yaitu orang yang kita bina, orang yang kita bimbing itu mampu menceritakan imannya juga kepada orang lain. Kita memiliki kebahagiaan ganda atau double porsi. Jadi kita alami sendiri. Itu membuat kita terus-menerus mau melakukannya lagi, terus kita mau melakukannya. Ada satu prinsip atau statement yang disampaikan oleh seseorang. Ada dua peraturan. Pertama dikatakan, lakukan terus, jangan pernah berhenti. Ada statement yang kedua, kalau mau berhenti, ingat statement pertama. Apa pertama tadi? Lakukan terus, jangan pernah berhenti. Dan terus begitulah berkelanjutan. Sampaikan kepada setiap orang dari hari ke hari. Jadi dengan cara demikian, hidup kita penuh bergairah. Jadi penuh bergairah itu bukan karena hal-hal jasmani. Penuh bergairah itu oleh karena orang yang kita layani mampu juga melayani seperti kita melayani dia. Dia menyampaikan kabar baik seperti kita menyampaikan kabar baik kepada orang. Dan ajarlah, artinya dijelaskan dengan rinci, bukan saja sekedar kulit, tapi kita ajar bagaimana metode pendekatan, bagaimana langkah-langkah supaya dia punya kemampuan dengan bahasanya sendiri, sehingga orang pun bisa menjelaskan hal yang sama. Nah, sudah gitu apa katakan? Sudah kita ajar. Nah, aku menyertai kamu. Tuhan berjanji, ada jaminan bahwa orang yang melakukan perintah Tuhan, jaminannya apa? Aku menyertai. Jadi kalau kita menyampaikan kabar baik,
tidak perlu takut. Yang penting kita sampaikan bagian kita dan bagian Tuhan menyelesaikannya. Bagian kita menyampaikannya untuk supaya orang lain bisa mengerti, orang bisa membuka hatinya, itu bagian Tuhan. Dan di hari ini, jadi kita perlu menyadari tadi, kita berbahagialah orang yang puni pelanggarannya, yang dosanya. Ini adalah bagaimana pengalaman Daud sendiri. Ya, mengalami sendiri. Jadi yang kita sampaikan kepada orang lain itu bukan pengetahuan, tapi pengalaman kita secara pribadi. Bagaimana kita diampuni Tuhan, bagaimana kita diubah Tuhan menjadi satu kehidupan yang baru, kehidupan dalam Kristus. Saya katakan siapa yang ada dalam Kristus, dia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Dan di hari ini kita wajib menjadi pemberita Injil. Ini bukan optional, sesuatu yang memang kita lakukan karena perintah Tuhan. Tuhan yang kasih perintah, kita melakukannya dengan setia. Dengan cara demikian, kita hidup dalam dunia ini tampil beda dengan orang lain. Di hari ini luar biasa, Tuhan nyatakan tentang rencananya pada siapa? Kepada orang yang mau menjadi pelaku firman, pada orang yang mau sungguh-sungguh melakukan apa yang Tuhan katakan. Memberkati ini. Ya, Bapa dalam surga, kami bersyukur hari ini firman-Mu yang singkat sederhana kami sampaikan. Kami menyadari bahwa hidup ini bukan untuk kami lagi. Kami hidup adalah Tuhan. Dan kami menyadari tentang kami hidup Tuhan. Maka hidup kami berbeda, pandangan kami berbeda, cara berpikir kami berbeda. Terima kasih Tuhan. Kita mau hari ini sampai kami ucap syukur dan bersyukur. Haleluya. Amin.